Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Undercover by Satres Narkoba Polres Ogan Ilir berhasil amankan seorang pengedar bersama 5,88 gram sabu. Dari Ogan Ilir melaporkan, Satres Narkoba Polres Ogan Ilir kembali berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Seorang pria bernama Abbas 30 tahun, warga desa Penuguan, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin berhasil diamankan. Pria tersebut diamankan pada Senin, 29 September 2025 sekitar pukul 16.13 waktu Indonesia bagian Barat, di pinggir jalan desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Dari tangan tersangka, petugas menemukan barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu seberat botol 5,88 gram. Kemudian, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi, 1 unit handphone merek Realme warna hitam, serta 1 buah baju coklat merek Ocean Beach. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Petugas kemudian melakukan undercover buy dan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti. PSK Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, Ibtu Ahmad Surya Atmaja SH mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di Ogan Ilir. Tersangka sudah kita amankan bersama barang bukti dan saat ini masih dalam proses penyidikan serta pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya, tegasnya. Saat ini tersangka ditetapkan sebagai pengedar narkoba. Petugas juga telah melakukan langkah-langkah hukum diantaranya pemeriksaan saksi dan tersangka, pengambilan urin serta gelar perkara. Bagi pemirsa terbaik, informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Tak ada ampun, Polda Sumsel jatuhkan sanksi 6 anggota pelanggar etik, ada yang direkomendasikan PTDH. Dari Palembang melaporkan, Polda Sumatera Selatan menunjukkan sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar bidang profesi dan pengamanan Polda Sumsel pada 23 hingga 26 September 2025 terhadap 6 personil dengan berbagai kasus pelanggaran. Sidang KKEP ini menjadi bukti komitmen institusi dalam menegakkan disiplin, menjaga marwah Polri, sekaligus memastikan transparansi kepada masyarakat. Rincian putusan sidang KKEP yakni AKPH, Ibtu M, dan Ibda Y yang terbukti tidak profesional saat melakukan penangkapan yang tidak sesuai SOP dan berujung jatuhnya korban jiwa. Putusan yakni demosi selama 2 tahun di luar fungsi reserse, dinyatakan melakukan perbuatan tercela, serta wajib menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang. Untuk Brib KW terbukti melakukan pelanggaran moral yang terekam di media sosial. Putusan yakni penempatan khusus selama 30 hari dan demosi 10 tahun. Bribtu ARB terbukti positif narkoba berdasarkan hasil tes urin saat pembinaan profesi. Putusan yakni penempatan khusus 30 hari dan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu, Bribda AH yang diamankan karena membawa pipa bersih milik PT Pertamina. Putusan yakni penempatan khusus 30 hari dan demosi 2 tahun. Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Pol Razin Aziz Safiri SIK CPHR menegaskan bahwa penindakan melalui sidang KKEP adalah bukti nyata ketegasan institusi. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir masih dilansir dari sumek.id dengan headline Tergiur motor murah di marketplace, ibu rumah tangga jadi korban penipuan, uang jutaan rupiah hasil jerih payah raib. Dari Palembang melaporkan, malah dialami seorang ibu rumah tangga di kota Palembang. Pasalnya, ia harus menjadi korban tindak pidana penipuan Kamis 2 Oktober 2025. Akibat itu, uang jutaan rupiah dari hasil keringat jerih payahnya bertani lenyap dibawa kabur pelaku penipuan. Tak terima telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan, korban yakni Lin 30 tahun, didampingi suaminya sembari menggendong anaknya yang masih balita, warga Jalan Kemas Rindo, Lorong Karya Bakti, Kecamatan Kertapati melaporkan peristiwa yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang, Kamis 2 Oktober 2025. Di hadapan petugas piket pengaduan, korban melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Bermula, saat itu korban sedang berada di Jalan Meranti, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang,
pada Rabu 1 Oktober 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berawal, pelapor melihat iklan sepeda motor Scoopy dengan harga Rp8.500.000 di aplikasi marketplace FB, lalu pelapor disuruh transfer uang tanda jadi sebesar Rp2.500.000. Setelah uang transfer, pelapor minta lagi sebesar Rp6 juta dengan alasan untuk uang pelunasan. Namun, setelah uang transfer ke Bank BRI nomor rekening 58750102697550 atas nama Miko Adibuano, pelapor masih minta transfer lagi sebesar Rp1.500.000 dengan alasan untuk uang jalan. Akibat itu, korban harus mengalami kerugian hingga total Rp10 juta. Merasa tak tertipu, akhirnya pelapor membuat pengaduan ke Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap dan uangnya dapat kembali. Sementara, Panit SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Yudi, membenarkan bahwa laporan korban terkait penipuan telah diterima pihaknya dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.